Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelisa Ramadhani Parman, Stambuk A251-20028 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako, kelas C. Pada kali ini saya akan membahas mengenai karbohidrat. Yang pertama kita bahas adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat berasal dari bahasa Jerman, yaitu Kohlenhydrat, dan dari bahasa Prancis, yaitu Hydrate de carbone. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis, sehingga dikaitkan dengan gula. Dilihat dari struktur molekulnya, karbohidrat lebih tepat didefinisikan sebagai suatu polyhidroksialdehid dan polyhidroksiketon. Rumus kimia umum dari karbohidrat adalah CnH2OM dengan M biasanya memiliki nilai yang sama dengan M. Kemudian sumber karbohidrat. Karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak dalam tubuh. Sumber karbohidrat nabati dalam bentuk glikogen hanya dapat dijumpai pada otot dan hati. Dan karbohidrat laktosa hanya dapat dijumpai di dalam susu. Terdapat pula beberapa tanaman yang mempunyai jenis karbohidrat seperti padi, kentang, ubi, jagung, singkong, kacang-kacangan. Selain itu, tebu juga merupakan sumber karbohidrat karena 99% gula pasir dibentuk oleh sukrosa yang terdapat pada tebu. Kemudian fungsi karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama sebagai sumber energi bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Yang kedua melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga membantu metabolisme lemak dan protein agar dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Yang keempat pembentuk makhluk hidup. Dan yang kelima pemberi rasa manis pada makanan. Selanjutnya, gangguan kelebihan dan kekurangan karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama, kekurangan kalori dan protein atau KKP. Penyakit ini menyerang anak yang akan tumbuh pesat, terutama berusia 2-4 tahun. Dapat pula menyerang ibu hamil dan orang dewasa yang biasanya kekurangan makan secara menyeluruh. Beberapa gejala defisiensi energi, anak kelihatan kurus seolah-olah hanya tinggal pembalut tulang. Yang kedua, laktosa intolerance atau LI. Terdapat anak-anak dan remaja yang sehat tidak tahan bisa minum susu sehingga menyebabkan diare. Hal tersebut disebabkan kekurangan enzim laktase pada usus halusnya, tidak mampu menguraikan laktosa menjadi gula. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi gangguan ini dengan penambahan enzim laktase pada susu dengan hasil olahan yogurt, keju, dan mentega. Yang ketiga, gula darah. Kadar kelebihan glukosa dari normalnya disebut hiperglikemi, yaitu kelebihan kadar gula dalam tubuh. Pada keadaan sebaliknya disebut hipoglikemil, yaitu keadaan kadar gula darah di bawah normal. Hipoglikemil dapat menyebabkan kehilangan kesadaran karena sistem susunan saraf pusat dan otak hanya dapat bekerja dengan mengambil glukosa sebagai tenaga. Yang keempat, kencing manis atau diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan gangguan metabolisme yang berkaitan dengan glukosa. Diabetes mellitus dapat ditangani dengan upaya diet, kegiatan fisik, dan obat. Jika penanganannya cukup baik, maka penderita dapat menjalani kehidupan normal untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, obesitas. Obesitas adalah kelebihan gizi yang ditandai dengan adanya penimbunan lemak secara berlebihan dalam tubuh, sehingga menaikkan berat badan. Kelebihan berat badan disebabkan oleh ketidakseimbangan konsumsi kalori dengan kebutuhan energi, di mana konsumsi terlalu berlebihan dibanding kebutuhan energi. Terima kasih.
itulah tadi pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.